Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Danendra, moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang pemodelan 3D. Oke, next. Untuk anggota kelompok kami, di sini ada Nur Awalia, Khairati, Juliano Nufiansyadini, Wahyu Hidayat, dan saya, Fadil Danendra. Next. Untuk materi pembahasannya, di sini ada pemodelan geometris, pemodelan spline, pemodelan NURBS, kemudian teknik shading. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Wahyu Hidayat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai permodelan geometris. Nah, permodelan geometris adalah proses membuat representasi digital dari objek-objek geometris dalam domain komputer. Tujuannya adalah untuk menggambarkan, mereproduksi, atau memvisualisasikan objek-objek geometris secara akurat dan detail. Permodelan geometris melibatkan penggunaan teknik dan algoritma matematika untuk mempresentasikan bentuk, posisi, properti, dan interaksi antara objek dalam ruang 3 dimensi. Nah, di sini jenis-jenis permodelan geometris ada 4. Yang pertama, permodelan pencitraan atau image-based modeling, yaitu menggunakan gambar atau rangkaian gambar sebagai basis untuk membuat model 3 dimensi. Yang kedua, permodelan permukaan atau surface modeling, yaitu membangun model berdasarkan representasi permukaan objek yang terdiri dari poligon, kurva, atau permukaan matematis seperti spline. Nah, yang ketiga yaitu permodelan volumetrik atau volume modeling, yaitu membangun model berdasarkan representasi ruang 3 dimensi yang mempertimbangkan volume dan properti internal objek. Dan yang terakhir yaitu permodelan solid atau solid modeling. Solid modeling membangun model berdasarkan representasi yang menggambarkan objek sebagai benda padat dengan batas yang jelas. Nah, itulah saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Wahyu Hidayat. Untuk pemateri kedua, Juliano Nufiansyadini, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu permodelan spline. Permodelan spline adalah teknik dalam permodelan komputer yang digunakan untuk membuat kurva atau permukaan yang halus dan kontinu berdasarkan serangkaian titik kontrol atau garis-garis panduan. Spline umumnya digunakan untuk menghasilkan representasi geometris yang lebih realistis dan kurva yang lebih halus daripada metode interpolasi linear atau polinomial. Next. Nah, adapun jenis-jenis spline yang umum digunakan. Yang pertama, spline linear. Spline yang terdiri dari segmen garis lurus yang terhubung. Yang kedua, spline interpolasi, yaitu spline yang melalui setiap titik kontrol yang ditentukan dengan tepat. Beberapa jenis spline interpolasi yang umum digunakan adalah spline linear, spline kuadratik atau quadratic spline, dan spline kubik atau cubic spline. Selanjutnya, spline interpolasi parametrik. Spline yang menggambarkan kurva atau permukaan dalam ruang parametrik di mana setiap titik kontrol memiliki parameter yang terkait. Next. Adapun teknik permodelan spline yang umum digunakan. Yang pertama, spline Bezier. Spline Bezier, teknik ini menggunakan kurva Bezier sebagai bentuk dasar untuk membuat kurva spline. Kurva Bezier didefinisikan oleh titik kontrol yang mengontrol jalur kurva. Kurva Bezier linear menggunakan 2 titik kontrol. Kurva Bezier kuadrik menggunakan 3 titik kontrol dan kurva Bezier kubik menggunakan 4 titik kontrol. Teknik ini mudah dipahami dan digunakan dalam aplikasi grafis. Dan selanjutnya spline NURBS atau Non-Uniform Rational Base Spline merupakan ekstensi dari spline Bezier yang memungkinkan penyesuaian lebih fleksibel pada bentuk kurva dan permukaan. NURBS menggunakan bobot pada titik kontrol dan fungsi basis yang dapat diperluas untuk menghasilkan kurva
atau permukaan yang kompleks. NURBS sering digunakan dalam aplikasi CAD dan desain industri. Next. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Juliano Nurfiansyadini. Untuk pemateri ketiga, saya persilahkan Nur Awalia. Baik, terima kasih moderator. Materi yang ketiga yaitu pemodelan NURBS atau Non-Uniform Rational B-Spline. Next. Konsep dasar NURBS terbagi beberapa macam. Yang pertama, pos pemeriksaan, yaitu titik kontrol adalah titik yang menentukan untuk permukaan NURBS. Yang kedua, kurva dasar. Kurva dasar adalah garis yang menghubungkan titik kontrol dan membentuk dasar NURBS. Yang ketiga, fungsi pencampuran adalah fungsi matematika yang menggabungkan kurva dasar dan titik kontrol. Selanjutnya yang keempat, derajat. Tingkat NURBS menentukan tingkat kehalusan permukaan yang ditentukan oleh tingkat kurva dasar. Yang kelima, berat. Bobot menentukan seberapa banyak titik kontrol, mempengaruhi bentuk permukaan NURBS. Dan yang terakhir, persamaan matematika. NURBS didefinisikan sebagai persamaan matematika, konsep yang dapat digunakan untuk membuat berbagai bentuk permukaan. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nur Awalia. Untuk pemateri terakhir, saya persilahkan Chairati. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya masuk pada materi yang terakhir atau materi keempat, yaitu teknik shading. Nah, teknik shading itu merupakan cara yang memberikan ilusi 3 dimensi pada objek digital sehingga terlihat seperti memiliki kedalaman dan dimensi yang sebenarnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan terdapat 3 teknik shading yang dapat digunakan di dalam pemodelan 3 dimensi. Nah, yang pertama itu flat shading. Flat shading itu teknik yang paling sederhana dan paling awal digunakan pada pemodelan 3D. Nah, teknik ini memberikan tampilan objek dengan warna datar pada setiap permukaannya. Nah, teknik ini tidak memperhitungkan efek pencahayaan dan bayangan pada objek, sehingga hasil tampak seperti sangat sederhana. Selain itu, teknik shading biasanya digunakan pada objek-objek yang memiliki bentuk yang sederhana dan tidak memerlukan efek visual yang kompleks. Nah, yang kedua yaitu ground shading. Teknik ini memperhitungkan efek pencahayaan pada setiap titik pada permukaan objek dan menghasilkan gradiasi warna yang lebih halus pada setiap bagian objek. Selanjutnya, teknik ini memberikan tampilan yang lebih realistis dibandingkan teknik shading. Dan teknik ground memberikan tampilan yang lebih realistis dan biasa digunakan pada objek-objek yang memiliki bentuk yang lebih kompleks dan memerlukan tampilan yang lebih realistis. Yang terakhir yaitu point shading. Teknik ini merupakan pengembangan dari ground shading, di mana memperhitungkan efek pencahayaan yang dilakukan pada setiap piksel pada permukaan objek. Selain itu, teknik ini menghasilkan tampilan yang lebih halus dan detail pada permukaan objek dan memberikan efek yang lebih realistis. Teknik ini biasanya digunakan pada objek-objek yang memerlukan tampilan yang sangat realistis, seperti pada film animasi dan pada game. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih teknik shading yaitu kompleksitas objek, jumlah poligon, dan tingkat detail yang diinginkan. Nah, itu tadi materi yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Chairati atas pemaparan materinya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.